Dia segera mencekiknya dan mengancamnya untuk tidak boleh berbicara. Kalau begitu panggil juniornya. Heng Kai terbangun dan melihat Sandera telah menghilang. Dia segera berlari keluar untuk mencari. Baru saja membuka pintu baja, lalu melihat kakak laki-laki itu berdiri di sana menunggunya lama sekali. Kemudian mereka segera membawa gadis itu pergi dari tempat ini. Setelah polisi tiba, para preman licik itu sudah lari. Tindakan Hailan yang melarikan diri benar-benar membuat marah para preman. Gadis yang diculik baru saja melarikan diri. Tak disangka, tepat di tikungan, dia bertemu dengan preman lain. Melihat polisi hendak mengejar di sini, mereka segera membawa gadis itu pergi. Saat ini pacarnya menemukan mobil mereka, dengan cepat melaju untuk mengejar. Namun di luar dugaan, preman tersebut menemukan ada yang mengikutinya. Kemudian ia sengaja menggiring lawannya ke suatu bagian rel kereta api. Kemudian tunggu saat kereta hendak mendekat. Dia menggunakan kecepatan cahaya untuk melaju ke depan. Berhasil menggunakan kereta api untuk singkirkan pacarnya. Pertimbangkan bahwa semua pintu keluar saat ini diblokir. Setelah negosiasi, mereka pikir itu tempat paling berbahaya, adalah tempat paling aman. Jadi dua pria pintar memutuskan untuk pergi ke hotel mewah terdekat. Tunggu sampai semuanya tenang kembali, karena tidak membuat orang lain curiga. Yun Feng menyuruh juniornya untuk berpura-pura menjadi suami Hailan. Saat ini, sebilah pisau ditaruh di dekat punggungnya, membuatnya tidak berani melawan. Beri aku kamar standar. Anda hanya membutuhkan kamar standar kan? Ya, itu adalah adik laki-laki dan perempuan iparku. Jadi kamar standar baik-baik saja. Depositnya 800. Segera setelah Yun Feng membayar, gadis itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan segelas air. Ingin karyawan memperhatikannya. Maaf aku ceroboh. Maaf, berapa banyak uang? Saya ganti rugi. Tidak apa-apa, tidak perlu. Karyawan tersebut sebenarnya menyadari ada yang tidak beres. Setelah melihat sekelompok orang memasuki lift, dia segera menelepon polisi. Tapi tindakan Hailan tadi membuat para preman itu marah. Ketika dia menyiapkan ambil tindakan, tapi dihentikan oleh Yun Feng. Saat ini dia adalah pohon uang. Tunggu sampai mendapatkan uangnya lalu lanjutkan menghitung. Lalu dia ingin keluar untuk memeriksa situasinya. Tapi dia baru saja pergi. Sang junior segera mengesampingkan instruksi kakaknya. Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran untuk tidak menyia-nyiakan surga ini. Kali ini dia harus memanfaatkan Sandera sepenuhnya. Tepat ketika gadis itu hendak dalam bahaya, untungnya, pacarnya berlari ke hotel tepat waktu. Ketika staf membantunya, dia segera bergegas masuk ke kamar. Berhasil menyelamatkan Hailan dari kedua preman tersebut. Tak lama kemudian, mereka ditangkap polisi. Film berakhir di sini.